Halo sahabatku semua, kali ini kita akan membicarakan tentang Starseed dimensi 11. Jadi, manusia itu berada di dimensi 3. Saat di dimensi 3, kita sebagai manusia, untuk beberapa orang yang sebagai The Chosen itu adalah orang-orang yang terpilih untuk apa? Untuk menjalankan karma leluhurnya. Jadi, leluhur itu berada di 5 dimensi. Dimensi kelima berisi gaibnya leluhur yang mempunyai masalah yang belum selesai yang harus kita bantu untuk mengenulkan kepada Tuhan untuk kita naikkan, karena masalah yang membuat mereka tidak bisa naik ke level 6, 7 dan seterusnya itu adalah karena kesaktian mereka atau dendam atau meninggal tidak baik-baik saja. Anda sebagai The Chosen One terpilih untuk melunasi untuk pembayaran karma leluhur. Twin Flame Barat berbeda dengan Twin Flame Nusantara yang saya ajarkan. Twin Flame Barat tidak mengajarkan Anda untuk masuk ke dimensi 4. Dimensi 4 itu adalah pintunya Anda menuju dimensi 5 atau dimensi Starseed. Dimensi 5 adalah kalian para leluhur-leluhur ya, yang punya leluhur-leluhur yang tiba-tiba muncul memberikan kesaktian. Itu sebenarnya harus Anda nolkan kepada Tuhan. Tidak boleh memakai kesaktian. Kenapa tidak boleh memakai kesaktian para leluhur? Karena zaman dahulu mereka memakai kesaktian dan tidak bisa mencapai garis finish menuju Tuhan. Karena untuk orang-orang yang ingin masuk surga, mereka tidak boleh memakai kesaktian, mereka tidak boleh membawa apapun juga selain sejatinya diri mereka sendiri. Twin Flame Nusantara mengajarkan Anda untuk bertemu dengan Twin Flame Anda. Twin Flame itu apa? Twin Flame itu berbeda dengan yang diajarkan oleh orang luar. Kalau Twin Flame itu kalau di luar dianggap sebagai manusianya. Kalau di Nusantara, ya ajaran saya, itu Twin Flame itu adalah ya gaibmu sendiri, kakang kawah di ari-arimu sendiri, higher selfmu sendiri. Orang luar tidak paham apa arti higher self. Higher self itu adalah sedulur kembarmu, kegaibanmu, Tuhan yang bersatu dengan gaibmu yang Anda pakai untuk membuka kunci menuju ke dimensi 5 untuk menangani kasus-kasus leluhur. Untuk dibawa, mereka ada di dimensi 5, leluhur kalian ada di dimensi 5. Harus kalian naikkan ke 6, 7, 8, 9, 10. 11 adalah Starseed seperti yang Anda lihat di gambar-gambar yang saya pandu ini. Saya jelaskan sedikit soal dimensi 11. Dimensi 11 adalah makhluk-makhluk angkasa luar yang ternyata untuk Anda, The Chosen One, Anda punya keturunan Starseed, makhluk luar angkasa. Makhluk luar angkasa ini seperti juga halnya dunia ini, ada benua Amerika, ada Eropa, ada Asia, ada Australia. Asia juga punya banyak macam toh. Eropa juga banyak kotanya. Banyak negara-negaranya di Eropa itu sama, di universe, di semesta, di planet angkasa luar itu sama seperti di dunia ini ya. Di Amerika ada berapa kota, di Indonesia ada berapa kota, ada berapa suku, sama di semesta. Starseed itu nggak cuma 5, nggak cuma 10, miliaran sukunya, miliaran bangsanya, seperti yang saya contohkan di gambar-gambar ini. Nah, ini adalah dimensi 11. Yang Anda tahu dari dimensi 4 dulu ya, untuk mencapai dimensi 11 supaya paham maksudnya. Kenapa Starseed ini muncul sebagai leluhur kita? Ada pengulangan siklus yang harus kita kendalikan dulu, yaitu dari 5 dengan leluhur yang mungkin berapa ratus tahun masih bentuk manusia, dengan Starseed yang bentuknya bukan manusia.
Starseed ini adalah makhluk angkasa luar. Ngapain makhluk angkasa luar di bumi? Mereka mengambil energi. Seperti halnya manusia. Ada yang baik, ada yang jahat. Sama, makhluk angkasa luar juga begitu. Terutama sekali mereka yang starseed yang termasuk di dalam bangsa, kalau kita bilang saat ini adalah bangsa kulit putih. Mereka akan memandang rendah kepada bangsa kulit hitam atau bangsa kulit coklat kayak kita ini, karena mereka arogansi tingkat tinggi. Ya, jadi sama lah, ada sifatnya dengan kita. Nah, itu Anda semua bisa pelajari, Anda bisa mengenal Anda termasuk dalam starseed apa. Tidak cuman kristal rainbow, enggak cuman segitu, enggak. Ada ribuan yang harus Anda cari. Siapa? Kalau Anda the chosen one, siapa leluhur saya starseed ini? Dan apa yang belum selesai, yang harus saya bantu? Karena kalau Anda tidak membantu, pengulangan siklus di dalam kehidupan leluhur yang belum tuntas masalahnya akan diulangkan siklusnya di kehidupan Anda sampai Anda menyetop. Ya, jadi kita masuk di dimensi-dimensi seperti ini, dimensi di pura. Ya, ini ada jalan dimensi di ininya. Ini di Rawapening. Ya, di Rawapening juga ada dimensinya naga di sini ya, baru kelinting di sini. Dan di sini ada di Candi Songo. Di Semarang. Nih, Candi Songo. Candi Songo. Ini di Gunung Agung. Ini pintu masuk portal dimensi lain. Jadi kita bisa mengenal. Ini di Lembongan, di mana di laut banyak sekali yang dikurung di dalam. Ya, anak-anak nakal. Ini naga penjaga Bali. Ya, penjaga. Ini naga penjaga. Jadi banyak sekali. Ini yang di barusan beritanya ada di Miami Mall itu. Ya, jadi ini adalah bentuk-bentuk dari starseed yang kenapa saya ajarkan ini? Karena mereka akan datang. Jadi supaya nggak kaget saya berikan pembelajaran ini. Ya, sudah waktunya kalian semua membuka mata terhadap makhluk-makhluk angkasa luar yang ternyata adalah banyak dari mereka adalah leluhur-leluhur kita semua juga. Kalian yang terpilih, yang leluhurnya yang cuman sapu jagat, Nyai Roro Kidul, berarti kalian fix punya darah starseed juga. Cuman apa? Nah, kalian sendiri yang bisa ngelihat di mana pintunya, di dimensi 4. Buka dulu itu dimensi 4-nya. Di situ kalian akan belajar banyak hal tentang semesta. Ya, yang tidak ada yang ngajarin. Kalian harus bereksplor sendiri. Kendalinya ada di tangan kalian, ketemu dengan cahaya sejatinya Tuhan dulu. Ya, itu di dimensi 4 Anda belajarnya, pegangan Tuhan, gandolan Tuhan. Ya, itu di dimensi 4, kuat kepada Tuhan. Ya, sejiwa, sehati dengan Tuhan, belajar mengenal Tuhan di dimensi 4. Belajar melepaskan trauma kepahitan. Kenapa? Karena leluhur-leluhur kalian juga mempunyai masalah yang sama dengan kalian yang harus kalian bantu. Jadi Anda harus mengendalikan diri Anda bersama Tuhan. Kalau tidak, Anda akan dibanting-banting oleh masalah leluhur yang tidak kunjung habis. Saya rasa saya cukup memberikan penjelasan singkat soal starseed dimensi 11. Anda masuk ke 4 dulu. Pelayanan dengan saya berbayar, tapi saya sudah ajarkan gratis di playlist di sini. Masuk ke 4 dulu untuk tahu dimensi-dimensi tentang leluhur yang sampai saat ini sudah terbuka portal 13. Dan ini akan naik terus. Sampai berapa? Tidak tahu. Kita mengalir saja. Saya belum bisa membuka terlalu banyak, pelan-pelan. Ya. Jadi temukan sejatinya diri kalian di dimensi 4 untuk tahu apa sih hidup ini. Rahayu, rahayu, rahayu.